Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faira Zahra dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik di Kamboja dengan guru pembimbing Bu Rika. Yang pertama yaitu ada periodisasi konflik di Kamboja. Dia itu ada 3 periode. Yang pertama yaitu Pangeran Norodom Sihanouk dari tahun 1955 sampai 1970. Yang kedua yaitu ada Marshal Lon Nol dari tahun 1970 sampai 1975. Dan yang ketiga yaitu ada pada masa Pol Pot dari 1975 hingga 1979. Latar belakang konflik di Kamboja yaitu terjadi pada saat perang saudara antara kaum atau kelompok Khmer Merah yang mengkudeta kerajaan Kamboja yang dipimpin oleh Raja Sihanouk dari pemerintahan. Perang dari kedua pihak tersebut akhirnya pun tak terelakkan. Pertama yaitu konflik pada masa pemerintahan Sihanouk. Pangeran Sihanouk ini diangkat pada tahun 1955 sebagai kepala pemerintahan Kamboja. Dia menerapkan 2 kebijakan. Yang pertama yaitu mengatur sistem demokrasi parlementer ke Kamboja. Yang kedua yaitu ideologi sosialisme Buddha menjadi ideologi nasional. Lalu pada masa pemerintahannya juga dia memutuskan hubungan diplomasi dengan Amerika Serikat. Pada masanya Sihanouk melakukan korupsi dan pemborosan yang menimbulkan permasalahan ekonomi di Kamboja. Nah, pada masa dia melakukan korupsi tersebut akibatkan dia akhirnya dapat digulingkan dan akhirnya Pangeran Lon Nol akhirnya naik. Yang kedua yaitu ada konflik pada masa Lon Nol. Nah, pada masa Lon Nol ini dia menerapkan kebijakan menjadi Republik Khmer yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat namun ditolak sendiri dari pihak Kamboja. Mengakibatkan golongan Khmer Merah revolusioner pimpinan Pol Pot melakukan upaya kudeta terhadap Lon Nol dan dapat digulingkan pada tahun 1975. Lalu ini ada gambar yaitu tugu peringatan dari perang saudara di Kamboja. Yang terakhir yaitu konflik pada masa Pol Pot yang disebut dengan masa genosida. Dia menerapkan kebijakan demokratik Kamboja diubah menjadi otoriter militeristik. Dia menerapkan 2 kebijakan yaitu ideologi komunis Maonis di Kamboja selama 4 tahun pemerintahannya. Karena melaksanakan pemerintahan secara otoriter dan ekstrem, maka banyak sekali warga Kamboja yang dibunuh secara tragis hingga jutaan warga di daerah Kamboja. Maka banyak sekali perlawanan dari aktivis revolusioner Heng Samrin dan Hen Husen dan akhirnya pada masa Pol Pot ini dia dapat digulingkan. Lalu di sini ada gambaran kerja paksa yang dipimpin oleh pada masa pemerintahan Pol Pot atau Khmer Merah. Selanjutnya itu yang terakhir dampak konflik di Kamboja itu tuh ada 3. Yang pertama munculnya masalah perbatasan negara di wilayah Indochina. Yang kedua munculnya krisis sosial dan genosida yang menewaskan jutaan warga Kamboja. Dan yang terakhir yaitu krisis keamanan negara-negara di Asia Tenggara terancam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.